Ibadah nikah itu paling lama. Ya, kalau puasa 1 bulan, sholat 5-10 menit, haji 41 hari. Tapi ibadah pernikahan ini itu sepanjang hayat. Bayangin. Nah, dalam hal kamu menghabiskan sisa waktu ini tentu bukan sekedar bahagia saja, tapi kadangkala mengalami kesedihan. Kadang hujan, kadang kemarau, ya, gitu. Maka itulah ujian dalam pernikahan. Nggak masalah, gitu. Yang terpenting adalah jangan berharap bersandar kebahagiaan kepada pasangan. Karena pasangan kamu manusia biasa, dia punya kurang, dia punya khilaf, ya, gitu. Tapi kamu bergantung bagaimana kemudian mampu bahagia ketika memberikan yang terbaik pada pasangan. Itu apa contohnya, ya, gitu. Ketika kamu bisa menjadi imam yang baik, imam sholat, bisa kemudian menasihati dia, bisa kemudian memberikan dia nafkah, dia bahagia, ya. Kamu bahagia kenapa? Karena kamu mampu melaksanakan tugas kebaikan-kebaikan itu. Jadi kalau kamu tidak menyandarkan kebahagiaan pada pasangan kamu, maka kamu akan insya Allah bahagia, ya, gitu. Jadi jangan kemudian menuntut kebahagiaan pada pasangan. Kenapa? Karena pasangan kamu manusia biasa. Dia punya kekurangan, punya kekhilafan. Saat kemudian dia punya kekurangan, pasti kemudian dia tidak mampu memberikan kebahagiaan maksimal. Maka kemudian kamu memberikan kebahagiaan itu. Ya, gitu. Nah, saya itu selalu gagal menikahkan dua orang yang egois dalam pernikahan. Ya, saya selalu gagal untuk mengharmoniskan dua orang yang pelit dalam pernikahan. Ada nggak orang pelit mau dipelitin? Ada nggak orang sombong mau disombongin? Ya, ada nggak orang yang pemarah tapi dia mau diomel-omelin? Nggak ada. Siapapun itu, ya, walaupun sifat dan sikapnya itu jelek, tapi herannya dia nggak mau menerima kejelekan dari orang lain. Ya, makanya jangan bawa-bawa lagi semua sifat dan sikap jelek itu dalam pernikahan. Karena siapapun orangnya, siapapun pasangannya tidak mau merasakan kejelekan dari pasangannya. Sepakat nggak? Ya, maka istri gimana? Memberikan kebaikan, rajin senyum. Suami bijak, jangan marah-marah, sabar. Ya, senang dengan kesabaran kan? Suaminya sabar, kemudian dia bersyukur. Yang dermawan, murah hati, jangan pelit. Ya, orang pelit juga nggak mau dipelitin. Itu kuncinya. Ya, maka ketika ingin harmonis, maka jaga sikap-sikap mulia itu di dalam rumah tangga. Ya, selamat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan, ya, kepada kalian di waktu happy nih, bahagia. Dan semoga Allah berikan tetap jaga keberkahan ketika kalian nanti lagi pada konflik, lagi pada kering, ya, tetap dijaga keberkahan. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam senantiasa kebaikan dan kebaikan. Ya, kebaikan itu ziyadatul khair, berkah itu, bertambahnya kebaikan. Setelah nikah, suami jadi lebih rajin tahajudnya, istri jadi lebih rajin duhanya. Suami rajin jamaah 5 waktunya, istri rajin baca Qur'annya. Itu namanya berkah. Tapi kalau kemudian setelah nikah, suami makin malas sholat 5 waktu, istri makin nggak pernah dia baca Quran, makin malas dia, maka itu tanda bahwa pernikahan tidak memperoleh keberkahan. Ya, pengen berkah atau tidak berkah? Amalkan itu, ya, itu biar tenang. Tujuan kehidupan kita adalah ketenangan. Kalau kita sudah memperoleh ketenangan, maka masya Allah, ya, itu sudah memperoleh kebahagiaan insya Allah. Banyak orang yang sudah tinggal di rumah apartemen, suami istri, punya mobil, punya rumah, punya kendaraan, tapi dia nggak tenang. Ya. Ada orang yang dia cantik, pasangan artis, tapi hidupnya resah melulu. Ya. Duitnya banyak, tapi resah.
Maka ketika orang-orang seperti ini, ada yang salah dengan pernikahannya. Karena litas kuno ilaiha, seharusnya pernikahan itu mampu mendatangkan ketenangan. Jadi kalau kalian setelah menikah kok nggak tenang, berarti ada yang salah. Dan ketenangan itu nggak perlu mahal. Ya, kalian pergi ke Ancol, bahagia, tenang, kan murah. Maka nggak perlu mahal sebenarnya ketenangan itu. Nggak perlu ongkos yang terlalu jauh. Itu. Tenang itu adalah sederhana. Ketika kalian merasa cukup dengan karunia Allah yang diberikan saat ini, bersyukur, ya, tidak menuntut di luar kemampuan pasangan masing-masing, dan senantiasa bahagia ketika diri kita mampu memberikan kebaikan dan keberkahan untuk pernikahan, maka itu yang namanya tenang. Ya. Maka tenang adalah karena kita mampu menciptakan ketenangan itu untuk selalu dihadirkan dalam rumah tangga.